Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Neniama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Saya tidak sendiri teman hati. Di pagi hari ini saya ditemani oleh Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Yasir. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita pada pagi hari ini adalah jangan remehkan dosa. Baik dosa kecil, dosa besar ini jangan sampai diremehkan ya. Sebelum Ustadz Solmed menyampaikan tausiahnya, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini terkait dengan kenapa beberapa orang itu tidak bisa berhenti berbohong. Berbohong adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh manusia. Berbohong menimbulkan sensasi tersendiri yang membuat beberapa orang terus melakukannya. Kondisi orang yang terus-menerus berbohong disebut dengan penyakit kebohongan yang merupakan gangguan kepribadian seperti juga psikopat dan juga narsisme nih teman hati. Nah nih Ustadz nih, kadang kan kita suka bohong tuh. Padahal mereka kadang-kadang kita menganggap bahwa bohong kecil nggak apa-apa lah. Nah hal itu tuh akhirnya kenapa kita tuh tidak boleh meremehkan dosa ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman hati di mana saja, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Ulama membagi dosa itu ada dua Kak Yasir. Ada dosa yang besar dan ada dosa yang kecil. Dosa besar itu apa? Dosa-dosa yang ancamannya diancam oleh Allah dengan azab. Bahkan azabnya teramat sangat pedih. Atau dosa-dosa yang diancam dengan ketentuan tidak terampuni. Misalnya dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mencuri karena di sana ada had yang harus ditegakkan. Kemudian juga durhaka kepada kedua orang tua karena azabnya sangat pedih. Bahkan bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia juga Allah segerakan itu. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya saking besarnya dosa itu. Kemudian juga orang yang berzina. Dia ada hadnya, diantaranya ada rajam atau cambuk. Nah, kemudian juga dosa orang yang mabuk, menenggak minum-minuman keras. Nah, itu diantara dosa-dosa besar. Bahkan ada ulama yang membuat kitab tentang beberapa atau bahkan ada yang menyebut 100, ada yang menyebut 70 dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair. Nah, itu dosa-dosa yang boleh dibilang kita mungkin bisa menghindarinya. Atau kita sudah lebih dulu tahu tentang ini ketika saya melakukan dosa ini dosa gede ini mah. Nah tapi ada dosa-dosa yang di luar itu yang kadang-kadang manusia tidak menyadari. Kadang-kadang manusia tidak memahami bahwa itu juga bagian daripada dosa. Misalnya kita di hati ada rasa-rasa yang cemburu kepada kawan kita yang mungkin secara harta dia lebih banyak, secara kedudukan dia lebih tinggi, tanpa disadari kita anggap itu remeh. Kita anggap itu kecil. Tapi kalau dibiarkan Kak Yasir, lama-lama kita jadi kepengen ngomongin dia deh. Kita jadi kepengen menceritakan tentang dirinya. Dan kalau sudah ada rasa ingin menceritakan, maka kita akan mencari tahu siapa dia, apa latar belakangnya, sampai-sampai kebohongan pun juga bisa dilakukan. Yang penting apa? Nama orang ini jadi buruk, nama orang ini jadi jelek, atau kedudukannya jadi turun, dan lain-lain sebagainya. Nah karenanya, dosa apapun itu, baik dia dosa besar, maupun dia dosa kecil, hindari. Karenanya Nabi SAW senantiasa mendawamkan. Karena Nabi nggak punya dosa, Nabi maksum, dijamin masuk surga. Tapi mengajarkan kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi nggak punya dosa, lalu istighfarnya untuk apa Kak Yasir? Untuk mengundang rahmatnya Allah.
kasih sayangnya Allah. Nah, sementara kita nih, orang-orang yang tadi disadari, tidak disadari, difahami, tidak difahami, ada dosa yang kita lakukan, ada dosa yang kita perbuat, maka senantiasa kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita memohon ampun kepada Allah karena dosa itu ibarat titik-titik hitam, kata Nabi. Kalau titik hitam itu semakin banyak, semakin menumpuk, semakin bertambah, maka kita tidak lagi bisa berkaca pada hati. Padahal hati ini sesuatu yang murni, sesuatu yang suci. Ibarat cermin, ibarat kaca. Kalau kaca sudah terlalu banyak debu, apalagi debunya sudah bertambah semakin hari semakin banyak tanpa pernah dibersihkan. Belum lagi ada jamur yang menempel. Maka kaca itu, cermin itu tidak lagi mampu menampakkan apa yang ada pada pantulannya. Tidak lagi mampu memberikan komunikasi tentang bagaimana gambaran orang yang bertanya kepada cermin itu. Kan sesungguhnya kita kalau bercermin lagi nanya, bagaimana alis kita, bagaimana rambut kita, bagaimana posisi masker kita, bagaimana pakaian kita. Nah, begitu juga dengan dosa, Kak Yasir. Dosa itu ibarat debu, dosa itu ibarat jamur. Kalau dia tidak dibersihkan, apalagi diremehkan, maka siap-siap kita akan menjadi manusia yang bebel dalam kebaikan, bebel dalam kebenaran. Sehingga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu memberikan peringatan kepada kita, saat seseorang diberikan nasihat kebenaran, nasihat kebaikan, ada dua nih reaksi orang yang mendapatkan nasihat kebaikan kebenaran itu. Yang pertama, dia berterima kasih, bersyukur karena telah diingatkan. Nasihat itu ibarat cermin yang memantulkan apa yang ada pada dirinya. Namun yang kedua, dia justru malah marah, justru malah tersinggung, justru malah memaki dan mencaci. Kenapa? Karena hatinya sudah tumpul, hatinya sudah penuh dengan noda-noda dosa itu. Kecil-kecil tidak diistighfarkan, lama-lama menjadi besar. Dosa besar kalau diakui, dosa itu akan hilang. Tapi yang kecil kalau tidak pernah disadari, lama-lama akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini menarik nih apa yang disampaikan Ustaz Salman terakhir ini. Dosa besar itu kan cenderung membuat kita ingat, sehingga kita akan bertobat seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang dosa kecil itu terlupa, sehingga kita lupa bertobat ataupun meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.